teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang istinja. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu istinja? Oke, pengertian istinja. Istinja adalah membersihkan atau mensucikan dari sisa kotoran bekas buang air besar dan air kecil. Ya, sampai sini paham nggak? Jadi, istinja itu, pengertian istinja itu membersihkan atau mensucikan dari sisa kotoran bekas buang air besar dan bekas buang air kecil. Nah, istinja juga kalau orang Indonesia nih biasa menyebutnya dengan cebok. Oke, hukum istinja. Nah, hukum istinja ini ada banyak nih teman-teman. Yang pertama, istinja itu hukumnya wajib dengan syarat jika ada sesuatu yang keluar basah, ya, entah itu buang air besar atau buang air kecil, yang penting basah, maka wajib beristinja, maka wajib cebok gitu. Yang kedua, sunnah, jika yang keluar sesuatu itu nggak ada basah-basahnya. Nah, hukum yang ketiga yaitu makruh di saat buang angin. Nah, jadi ketika kita buang angin tidak usah beristinja, tidak usah cebok seperti itu. Yang keempat, mubah di saat ada keringat yang mengalir ke daerah tersebut, maka hukum beristinjanya itu boleh tapi tidak wajib. Yang kelima, haram. Nah, yang kelima ini haram jika istinjanya dengan sesuatu yang terhormat. Dalam artian kan istinja itu, alat untuk istinja itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama dengan air dan yang kedua dengan batu ataupun tisu ya, atau sejenis seperti batu gitu. Nanti kita bahas tentang syarat-syarat alat untuk beristinja. Jadi yang kelima ini haram beristinja ketika kita beristinja dengan yang sesuatu yang terhormat. Misal dengan roti, dengan makanan atau apa itu tidak boleh teman-teman. Alat istinja ada dua. Yang pertama air dengan syarat air yang suci dan mensucikan. Kemarin sudah bahas ya, air yang suci dan mensucikan ada berapa? 7. Pintar. Nah, yang kedua dengan batu atau dengan sejenisnya seperti yang kering, seperti tisu atau daun kering juga bisa. Oke, martabat orang yang beristinja itu ada 3. Yang pertama, dalam artian tingkatannya ya, beristinja itu ada 3. Yang pertama, menggunakan batu terlebih dahulu. Nah, setelah menggunakan batu, dibersihkan dengan batu. Setelah itu menggunakan air. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menggunakan air saja. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, menggunakan batu atau yang sepadannya. Salah satu batu yang sepadannya, dalam artian tisu boleh, daun kering juga boleh. Nah, istinja dengan batu ini bukan seperti tayamum ya teman-teman. Kalau tayamum itu kita melakukannya ketika tidak ada air. Nah, kalau istinja dengan batu ini, walaupun kita punya banyak air, tetapi kalau misalkan kita nih malas beristinja dengan air, ya maka boleh beristinja dengan batu dan sepadannya tersebut. Jadi batu ini bukan pengganti air ya, seperti tayamum menggunakan debu itu bukan pengganti air, tapi itu batu itu sama dengan air. Derajatnya itu sama dengan air seperti itu. Baik, kita lanjut. Syarat-syarat istinja dengan batu agar sah. Syarat sah istinja dengan batu ini ada 10. Nah, yang 10 ini dibagi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama berkenaan dengan alat istinjanya. Ya, yang pertama yang berkenaan dengan alat istinjanya. 1. Sesuatu yang padat dan bukan cair. Nah, sesuatu yang padat dan bukan cair. Contohnya batu, ya batu padat, cair tidak? Tidak. Terus tisu padat nggak? Benda padat nggak? Iya. Cair tidak? Tidak. Selanjutnya daun kering, ya, dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang padat dan tidak cair. Syarat
yang kedua harus suci. Dalam artian ketika kita menggunakan batu tidak ada najis dalam batu tersebut. Pastikan dulu nih batu tersebut itu suci untuk bersuci dengan suci dan mensucikan. Yang ketiga itu kering. Walaupun kita pakai batu tapi batunya basah itu tidak boleh teman-teman, karena syarat sah bersuci dengan karena syarat sah istinja dengan batu ini yaitu batunya harus kering. Kalau misalkan pakai daun, daunnya harus kering seperti itu. Kalaupun pakai tisu ya tisunya harus kering gitu ya. Selanjutnya yang keempat bisa mengangkat ya, bisa mengangkat kotoran. Yang keempat bisa mengangkat kotoran. Jadi dalam artian yang keset-keset lah ya teman-teman. Jadi yang keset-keset misalnya nih, plastik, benda padat, kering, tapi dia kan susah ya kalau mengangkat kotoran seperti itu. Selanjutnya yang kelima tidak terhormat. Contohnya makanan ya, tidak boleh kita beristinja dengan menggunakan makanan roti kering, biskuit atau lain sebagainya. Nah, bagian yang kedua, syarat sah beristinja ini berkenaan dengan caranya. Yang pertama, minimal dengan 3 usapan atau 3 lembar atau 3 batu. Kalau kurang dari 3 batu ini, maka tidak sah hukumnya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman buang air besar tapi malas untuk istinja dengan air, maunya saya mau pakai batu aja nih, ya udah berarti pakai 3 helai tisu atau 3 helai daun kering atau 3 buah batu. Nah, tidak boleh kurang dari 3, karena kalau kurang dari 3 berarti tidak sah ya. Yang kedua harus sampai bersih ya, dalam artian ketika bersih misalnya ya, 1 kali usapan masih keruh, 2 kali usapan agak keruh. Nah, 3 kali usapan ini sudah, misalkan sudah nggak ada warnanya, misalkan di tisu ini sudah tidak ada warnanya, maka itu maka itu bisa dikatakan bersih. Dan makruh untuk dicium ya teman-teman. Ketika usapan yang ketiga, udah bersih belum nih? Dicium, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sudah bersih, misalkan kira-kira saja ya, maksudnya ketika tisu itu sudah betul-betul tidak ada warnanya atau tidak ada kotorannya, berarti itu udah bersih, nggak usah dicium. Nah, yang ketiga ini berkenaan dengan tempatnya, maksudnya tempat yang akan kita sucikan ya teman-teman. Yang pertama, sebelum keringnya tempat tersebut. Jadi sebelum keringnya tempat yang akan kita bersihkan. Contohnya ya, fulan buang air besar. Nah, mau buang air besarnya beristinjanya mau pakai batu. Nah, ya udahlah nanti dulu mau ke pasar dulu ya, kira-kira lah. Jadi seperti biasanya saja ketika kita sudah buang air besar atau buang air bersih, apa yang kita lakukan? Ya, yaitu beristinja, bersuci. Dan artinya langsung ketika sudah membuang kotoran langsung dibersihkan. Jangan menunggu kering. Kalau kering itu tidak boleh beristinja dengan batu, harus dengan air. Yang kedua, kotorannya tidak kemana-mana, dalam artian masih di wilayah tersebut ya. Kayak ini sebagai catatan saja ya, Afwan sekali Afwan. Nah, kalau misalkan bagi laki-laki ketika buang air kecil itu batasannya hanya sampai kepalanya saja. Jadi kalau sudah sampai ke selangkangan itu sudah tidak bisa beristinja dengan batu atau dengan yang sepadannya, harus dengan air seperti itu. Kalau air kencingnya kemana-mana itu tidak bisa lagi ya. Nah, kalau di lubang dubur batasnya itu sampai kanan kiri yang menutupinya. Jadi kalau misalkan sudah sampai selangkangan, sampai paha atau dikira-kira ya, kalau misalkan kotorannya itu kemana-mana, sudah tidak bisa lagi beristinja dengan batu. Jadi harus dengan
air, seperti itu. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang menempel pada tempat tersebut. Nah, pada tempat tersebut tuh tempat yang akan kita diistinjakan ya teman-teman. Contoh nih, Fulan buang air besar. Nah, ketika buang air besar ini, di bawahnya kloset atau sungai, atau buang air besarnya di sungai. Nah, ketika jatuh kotoran itu, lalu air yang di bawahnya itu masuk, dalam artian ke tempat yang akan dibersihkannya tersebut, maka itu sudah tidak boleh dibersihkan dengan batu. Itu harus dibersihkan dengan air, ataupun yang masuknya itu bukan air, atau pasir, atau kita buang air di kebun atau jagung yang masuk, itu sudah tidak bisa lagi beristinja dengan batu atau yang sepadannya, harus dengan air. Nah, bagian yang pertama syaratnya ada berapa? Ada 5. Bagian yang kedua syaratnya ada 2, 5 tambah 2 berarti 7. Bagian yang ketiga syaratnya ada 3, 7 tambah 3 berapa? 10. Jadi syarat sah istinja menggunakan batu ataupun yang sepadannya itu ada 10. Nah, kalau sudah memenuhi syarat yang 10 tadi, kita sudah bisa sholat. Dalam artian ketika kita sudah beristinja, kita berwudu, maka boleh sholat, ya. Tapi jika kurang dari salah satunya tersebut, misal kita punya tisu 2 atau punya batunya hanya 2 saja, ya udahlah, kita membersihkan dulu dari kotorannya, membersihkan dulu dari najisnya. Setelah itu udah ditutup lagi gitu celananya gitu. Maka itu tidak boleh dibawa untuk sholat ya. Kalaupun ia mau melakukan sholat, maka itu harus dibersihkan lagi dengan air, beristinja lagi dengan air gitu. Karena tadi minimal batunya itu 3 helai atau 3 batu seperti itu. Kalau misalkan 3 batu masih kurang atau masih kotor, tambah lagi menjadi 4. Sunahnya ganjil, tambah lagi jadi 5. Kalau 5 masih kurang, tambah lagi jadi 6. Karena disunahkan untuk ganjil, tambah lagi jadi 7 seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Kalau ada yang tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk tugasnya silahkan baca di description box. Jangan lupa absen ya teman-teman. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.